Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi teman-teman semuanya. Iya, sudah lama saya tidak membahas video mengenai yang berhubungan dengan kimia. Dalam kesempatan ini teman-teman, saya akan membantu kalian untuk membahas mengenai materi struktur Lewis. Untuk mempermudah pemahaman mengenai ikatan-ikatan kimia, terlebih dahulu harus memahami struktur Lewis yang menggambarkan sebaran elektron-elektron valensi di sekitar atom-atom bebas maupun atom-atom yang saling berikatan. Pada umumnya, struktur Lewis itu ada tiga struktur Lewis atom, struktur Lewis molekul sederhana, dan struktur Lewis poliatomik. Oke, langsung aja dalam video ini saya akan membahas dua terlebih dahulu. Yang pertama itu teman-teman, struktur Lewis atom. Nah, apa itu sebenarnya struktur Lewis? Struktur Lewis atau yang dikenal dengan dot Lewis menggambarkan penulisan atom-atom disertai dengan sebaran elektron valensi yang mengelilingi atom. Elektron-elektron valensi digambarkan sebagai titik. Ingat ya, elektron valensinya itu digambarkan titik. Titiknya itulah yang dikenal dengan dot Lewis. Penulisan struktur Lewis sangat membantu untuk meramalkan bentuk tiga dimensi molekul menurut teori valence electron pair repulsion, begitulah bahasa Inggrisnya, atau yang dikenal dengan FSIPR maupun teori ikatan valensi. Saya ambil contoh gini teman-teman. Kalau kita disuruh mencari gambarkan struktur Lewis dari beberapa atom atau beberapa unsur. Nah, saya ambil 5 contoh gini. Ada nanti unsur aluminium, kemudian nanti ada unsur fosfor. Fosfor, ingat ya nomor atomnya teman-teman masing-masing. Kemudian nanti sulfur, kemudian ada nanti magnesium, dan ada nanti argon. Ingat ya teman-teman, kalau udah dibilang nomor unsur misalkan aluminium, berarti teman-teman harus sudah hafal. Iya benar, harus sudah hafal nomor atomnya. Misalkan aluminium nomor atomnya harus hafal ya, yaitu 13. Nah, kalau kalian masih kelas 10 biasanya itu masih dibikin nomor atomnya. Tetapi kalau kalian udah kelas 12 atau yang mau ujian nasional tapi udah diganti ya ujian nasional, tak apalah itu nama ujiannya. Nah, nanti kalian nggak dikasih nomor atomnya lagi, tapi harus sudah hafal nomor atom Al itu berapa, aluminium itu berapa. Oke, maaf Kak, saya banyak cincongnya ya, banyak cerita. Oke, langsung aja ke topiknya teman-teman gini. Untuk menggambarkan struktur Lewis atom, yang pertama yang harus teman-teman lakukan nih, harus konfigurasikan elektronnya teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman nih harus buat elektron valensinya. Nah, elektron valensinya itulah nanti yang kita gambarkan dalam bentuk titik atau dot Lewisnya. Contohnya gini, kita ambil aluminium, kita konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Nah, elektron valensinya berarti yang kulit terakhir, berarti 3s2, 3p1. Nah, kita lingkari elektronnya, jumlahkan 2 tambah 1, maka elektron valensinya 3. Kita buatlah dot Lewisnya, elektron valensinya sebanyak 3. Nah, di sini aluminium. Nah, berarti kita buat 1, 2, 3.
Dan catatan untuk pengisian struktur Lewis itu seperti halnya sama kaidah kaidah Hahn, sorry ya. Elektronnya atau valensinya itu harus sendiri-sendiri terlebih dahulu, baru dia berpasangan. Nah, itu dia. Nah, itu untuk contoh yang pertama, masih muda aluminium. Kita lanjut ke yang kedua, fosfor. 1s2 kita konfigurasikan fosfor 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Elektron valensinya berarti yang berada di kulit terluar, teman-teman. Kulit terluar siapa? 3s2, 3p3. Berarti kita lingkari elektronnya. 2 ditambah 3 berarti elektron valensinya ada 5, teman-teman. Kita buat fosfor. Berarti kita buat dot Lewisnya sebanyak 5 elektron. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu dia. Paham ya, teman-teman? Elektron valensinya harus diisi dia single dulu. Jomblo dulu, baru kalau udah jomblo semua, baru pasangkanlah yang satu jomblo. Nah, contohnya pada fosfor ini. Kan yang 4 udah jomblo semua, maka pasangkan satu elektron dimanapun itu. Saya ambil ini, nah ini dia. Nah, itu untuk fosfor. Bagaimana untuk sulfur, teman-teman? Sama aja, kita pertama lakukan konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Nah, kulit terluar 3s2, 3p4. Berarti kita jumlahkan elektron berada yang kulit terluar. Berarti 2 tambah 4, 6. Elektron valensinya ada 6. Berarti sulfur. Kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak apa ya? Kayak lagi kalau senam kan ada bilang 1, 2. Oke, kita lanjut. Nah, magnesium, teman-teman. Nah, magnesium sama seperti yang lainnya, kita konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nah, konfigurasi nanti bisa lihat di atas ya, teman-teman, atau di link deskripsi nanti saya cantumkan bagaimana konfigurasi elektron kalau yang belum tahu gitu. Oke, berarti kita jumlahkan yang kulit terluar. Kulit terluar hanya 3s2 karena yang paling besar 3 dan subkulitnya ini dia. Berarti hanya 2 elektron, teman-teman, magnesium. Ya udah, 1, 2, selesai. Paham ya, teman-teman? Dan yang terakhir, bagaimana kalau kita buat argon? Argon berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p6. Elektron terakhir berada di kulit terluar, yaitu 3s2, 3p6. Kita jumlahkan elektronnya. Maka elektron valensi yaitu, teman-teman, kita jumlahkan 2 tambah 6, 8. Dan kita buatlah AR8 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 elektronnya ini nanti yang dibilang elektronnya sudah stabil, teman-teman. Atau kalau dia 8 elektron yang dikenal dengan oktet. Paham ya? Nanti itu oktet duplet itu nanti lebih dikenal dengan nanti di materi ikatan kimia lebih ringkasnya, teman-teman. Itu dia struktur Lewis atom. Dan berikutnya kita akan membahas mengenai struktur Lewis molekul sederhana.
struktur Lewis molekul sederhana. Iya. Dalam penggambaran struktur Lewis molekul, elektron-elektron tak berikatan atau yang dikenal dengan elektron bebas ditunjukkan sebagai titik dan elektron-elektron ikatan dapat digambarkan sebagai pasangan titik atau garis. Satu garis menggambarkan satu pasang atau dua elektron ikatan. Struktur Lewis molekul sederhana dapat digambarkan secara langsung dengan memasangkan elektron valensi yang tak berpasangan dari setiap atom bebas membentuk pasangan elektron ikatan. Catatannya ya teman-teman, berarti kita pasangkan elektron yang tak berpasangan menjadi berikatan. Gini dia. Saya ambil contoh yang pertama itu pada molekul diatomik Cl2. Langkah yang pertama masih sama, kita konfigurasikan elektron si Cl-nya teman-teman. Nah, Cl itu nomor atomnya 17, maka 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, kemudian 3p5. Elektron valensi berada di kulit terluar 3s2, 3p5, maka jumlahkan aja elektronnya 2 tambah 5, 7. Maka elektron valensi si Cl itu ada 7. Nah, kita gambarkan nih teman-teman. Ini Cl, berarti Cl-nya ada 2. Cl. Kita gambarkan 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kan 7. Nah, ini sorry, ini saya hapus, ini terlalu jauh. Kemudian teman-teman, begitu juga satu Cl satu lagi kita buat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tadi kan dibilang ya bahwasannya elektron yang tak berpasangan, mana yang berpasangan? Ini kan, ini yang tak berpasangan, ini juga tak berpasangan, maka inilah nanti yang akan berikatan teman-teman. Elektron ini akan berikatan, nanti akan menjadi seperti ini. Ini dia. Ini tambah ya. Nah, seperti ini. Satu elektron dari Cl yang sebelah kiri, satu elektron Cl yang sebelah kanan. Tadi ingat catatan, elektron yang tak berpasangan itulah yang dibuat untuk berikatan teman-teman. Nah, ini masih sederhana molekul untuk Cl2. Oke, kita lanjut. Bagaimana untuk oksigen teman-teman? Kita ambil O2. Oksigen itu molekul diatomiknya O2 ya teman-teman. Kita konfigurasikan nomor atomnya itu 8. Maka konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p4. Elektron valensinya, maka kita jumlahkan elektron yang berada di kulit terluar. 2 ditambah 4, maka 6. Elektron valensi oksigen masing-masing ada 6. Ya udah kita buat di sini. Berarti oksigen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah satu lagi oksigen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terserah elektronnya di mana dulu. Nah, oksigen yang ini, tambah ini, nanti hasilnya
kita ramalkan ini teman-teman. Yang pertama, bagaimana kalau kita yang tak berpasangan itu kan ada dua nih teman-teman. Maka nanti kita pasangkan dua elektron. Tapi bagaimana kalau kita ambil satu? Kita permisalan satu gini teman-teman. Oksigen. Nah, ini kita ambil. Maka kan di sini nanti jadi seperti ini. Ini dia. Nah, benar nggak struktur Lewisnya seperti ini? Gini, benar dan tidaknya kita hitung semua elektron yang berpasangan dan bebasnya itu benar nggak semua elektronnya 8? Coba gini. Nah, kita hitung ya teman-teman nih. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya ada 7 elektron. Maka ini tidak stabil. Supaya stabil, maka semua nanti harus 8 teman-teman. Nah, begitu juga yang ini teman-teman nih. Kita hitung yang ini ya, yang O-nya sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tidak stabil. Makanya tadi sudah saya jelaskan dari awal bahwasanya elektron yang tak berpasangan itulah yang akan dijadikan berikatan. Karena yang tidak berikatan di sini, yang tidak berpasangan ada 2 elektron atau jomblo ada 2, maka kita buat supaya berikatan mereka. Maka nanti ini salah ya. Ini menjadi seperti ini teman-teman. Nah, O-nya kalau O-nya kok kayak gitu ya. Oke. Nah, O-nya gini. Nah, seperti ini teman-teman. Empat. Nah, seperti ini. Karena 2 elektron yang tak berpasangan nih kan tadi, maka kita buat di masing-masing oksigennya 2, kemudian yang kanan juga 2. Nah, makanya nanti ini kalau dibuat struktur Lewisnya berdasarkan garis, tadi kan udah dibilang ya, pasangan elektronnya itu bisa dibuat dalam titik atau garis. Nah, kalau titik ini dia. Kalau garis nanti seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini nanti jadinya, gitu kan? Karena satu garis itu menandakan satu pasang elektron atau 2 elektron. Berarti kalau 2 garis berarti ada 2 pasang elektron atau 4 elektron. Maka Cl akan menjadi seperti ini nanti. Cl2 kan seperti ini. Paham ya teman-teman? Nah, satu lagi itu pada N2. Nanti lebih ringkasnya ini teman-teman dipelajari pada ikatan kovalen. Ikatan kovalen nanti akan dipelajari lagi ini. Oke, kemudian yang ketiga itu molekul dari N2. Berarti kita konfigurasikan ya, nitrogen itu nomor atomnya 7. 1s2, 2s2, 2p. Ayo, berapa ini? 3. Maka elektron valensinya yang berada di kulit luar 2s2, 2p3. Jumlahkan 2 tambah 3, berarti 5. Berarti elektron di nitrogen itu ada 5. Kita buat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita buat satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia. Kemudian, maka kalau kita pasangkan, nanti gini teman-teman. Kalau kita buat nih ya, berarti nitrogen itu yang elektronnya tidak berpasangan, elektron valensinya tidak berpasangan ada 1, 2, 3.
Maka kita buat yang 3 elektron tak berpasangan itu untuk berikatan, teman-teman. Paham ya? Maka kita buat menjadi seperti ini. 1, 2, 3. Berarti yang elektron ini yang berpasangan berarti kita buat di sini. Nah, kemudian kita buat satu lagi N-nya. Ya udah, 1, 2, 3. Nah, kemudian kita pasang. Dan kalau kita jumlahkan elektronnya ini yang sebelah kiri, maka itu nanti semuanya ada, iya, ada 8, teman-teman. Sorry ya. Oke, ada kesalahan teknis sebentar. Saya hapus dulu. Oke, berarti gini teman-teman. Ini kok nggak bisa dihapus ya. Oke, bentar, keluar bentar. Oke, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Oke, saya buat gini aja di bawah ya. Saya buat di bawah. Nanti seperti ini teman-teman. Berarti nitrogen, kita buat yang tak berpasangan tadi kan ada 3 elektron tak berpasangan. Nah, ini kita buat yang berpasangan. Kemudian juga yang sebelah kanan. Nah, 3 juga. Nah, ini dia. Kemudian kalau kita hitung semua elektronnya teman-teman. Nah, yang sebelah kiri ini nih ya, sebelah kiri itu ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka udah oktet. Kemudian begitu juga yang ini. Nah, ini kalau kita jumlahkan juga ada 8 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekian pembahasan untuk struktur atom Lewis. Kalau struktur atom ya, struktur Lewis atom dan struktur Lewis molekul sederhana, yaitu yang molekul diatomiknya. Oke, jika ada pertanyaan teman-teman ya, kalau ada yang kurang paham, kurang mengerti, coret aja di kolom komentar. Biar nanti kalau yang nggak pahamnya kakak saya arahkan lah untuk menjawabnya bagaimana gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang udah join atau yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar lebih bermanfaat ilmu kalian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.